Selamat datang kembali. Nah, setelah kita bahas soal fondasi awal tim, ya sekarang kita masuk nih ke bagian yang seringkali paling berat. Fase kerja keras sehari-hari. Ini udah bukan teori lagi di ruang rapat, tapi lebih ke praktek nyata. Disinilah kemajuan itu diuji, gesekan juga pasti ada, nggak bisa dihindari. Kita akan lihat gimana tim fiksi di buku Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team, menjalani fase krusial ini. Betul sekali. Fase ini tuh jadi ujian yang sesungguhnya. Semangat awal dari sesi offsite itu kan wah biasanya menggebu-gebu ya. Tapi begitu balik ke rutinitas ketekanan kerja sehari-hari, nah itu gampang banget lunturnya. Disinilah tim bener-bener harus berhadapan sama ya perilaku disfungsional yang mungkin udah lama ada, menghadapi konflik yang real, bikin keputusan sulit, keputusan yang dampaknya langsung terasa gitu. Jadi komitmen buat berubah itu bener-bener diuji di sini. Dan tantangannya itu kerasa langsung ya. Kemajuan dari offsite yang pertama itu katanya cepet banget memudar. Timnya jadi agak jaga jarak lagi. Terus ada Nick nih, COO-nya. Dia ngerasa kayak kurang dimanfaatin gitu. Terus malah usul akuisisi Green Banana itu. Puncaknya, dia sampai meledak di rapat. Nyerang CEO Catherine, bahkan Mikey kepala marketing, yang waktu itu nggak hadir. Wah, cukup panas ya situasinya. Nah, ini contoh nyata ya. Gimana frustrasi pribadi, kayak Nick yang merasa kurang tertantang atau gimana, itu bisa banget merusak dinamika tim kalau nggak dikelola. Fokusnya jadi geser. Dari hasil tim, jadi kebutuhan pribadinya dia. Karirnya mungkin, pengen sibuk. Yang menarik itu cara Catherine nanggepinnya. Dia konfrontasi langsung, tapi personal. Menantang Nick buat lihat dampak perilakunya ke tim. Ini momen kepemimpinan yang krusial sih menurut saya. Menunjukkan kalau masalah perilaku tuh ya harus dihadapi, nggak bisa didiamkan. Oke, jadi nggak didiamkan ya, harus dihadapi. Dan setelah itu ada konsekuensi nyata juga kan? Nick akhirnya makuin kesalahannya di depan staff, terus Catherine ngumumin kalau JR si kepala penjualan keluar. Alasannya si JR ini bilang nggak mau buang-buang waktu buat urusan team building. Timnya sampai analisis, mungkin JR ini takut gagal atau gimana ya? Nah, keluarnya JR sama pengakuan Nick ini jadi kayak titik balik gitu ya. Ini nunjukin dua hal penting. Pertama, ya ada konsekuensi beneran kalau nggak sejalan sama arah tim. Nggak main-main. Kedua, keterbukaan. Meskipun mungkin sakit ya, kayak pengakuan Nick itu, tapi itu justru buka pintu buat perubahan. Keputusan Nick buat ambil alih penjualan, walau dia ragu, itu nunjukin ada potensi pergeseran budaya di tim. Tanggung jawab kolektif mulai tumbuh. Jadi ini bukan cuma soal ganti orang, tapi sinyal perubahan nilai di tim itu sendiri. Menyakitkan, tapi perlu. Selain dinamika internal tadi, ada juga tantangan dari luar ya. Katanya informasi dari offsite itu bocor ke karyawan. Wah, ini pasti bikin heboh dong. Tentu saja, kebocoran itu malah memicu diskusi yang penting banget di offsite kedua, soal loyalitas. Di situ, Catherine ngenalin konsep yang krusial, tim utama. Maksudnya, ya, loyalitas para eksekutif ini harusnya pertama-tama ke tim eksekutif itu sendiri. Baru setelah itu ke tim departemen mereka masing-masing. Kedengarannya sih logis ya, biar kompak di atas. Tapi pasti susah banget diterima kan? Rasanya kayak, gimana ya, mengkhianati tim sendiri mungkin. Oh iya, secara emosional itu sulit banget diterima. Manajer kan secara alami ngerasa lebih deket, lebih bertanggung jawab sama tim yang mereka pimpin langsung sehari-hari. Tapi, konsep tim utama ini fundamental banget buat bongkar silo antar departemen. Tembok-tembok itu loh. Tanpa prioritas loyalitas ke tim eksekutif, gimana mau ada keselarasan strategi, gimana mau ambil keputusan lintas fungsi? Hampir mustahil. Ini maksa mereka buat lihat gambaran yang lebih gede, bukan cuma kepentingan departemennya aja. Oke, paham. Jadi, dari loyalitas, terus kita geser ke konflik ide. Ini juga seru nih. Ada debat sengit soal alokasi sumber daya. Terutama anggaran buat bagian teknologi yang gede banget, yang dipimpin Martin. Nah, Martin ini awalnya defensif banget. Ngerasa kayak keahlian yang diraguin gitu. Nah, justru ini
Ini contoh konflik produktif yang dibutuhkan tim. Meskipun rasanya nggak enak ya debat kayak gitu, tapi perdebatan ini maksa tim buat ngebongkar asumsi-asumsi strategis yang mendasar. Misalnya nih, seberapa sempurna sih produk kita harus dibuat? Dibandingin sama kebutuhan pasar sekarang, gimana? Perlu nggak sewah itu? Keterlibatan semua anggota, bahkan sampai Martin akhirnya terbuka soal ketakutan pribadinya, itu akhirnya bikin solusi yang lebih baik, jauh lebih baik daripada kalau cuma Martin yang mutusin sendiri. Jadi, konflik ide ya, bukan konflik personal, itu yang mendorong kemajuan. Dan puncak dari fase kerja keras ini kayaknya di isu akuntabilitas ya. Tim mulai latihan saling menuntut pertanggungjawaban. Ada Carlos yang ditegur karena belum kelar analisis kompetitornya. Tapi kasus Mikey, si kepala marketing, ini lebih rumit kayaknya. Dia ada kemajuan sih soal brosur produk, tapi kok nolak masukan terus agak angkuh gitu ya sikapnya. Akhirnya, Catherine mecat dia, keputusan yang berat banget pasti. Ini salah satu aspek tersulit memang. Menuntut pertanggungjawaban dari rekan kerja yang setingkat. Seringnya kan kita lebih milih menghindar ya. Keputusan Catherine mecat Mikey itu kuat banget pesannya. Apalagi dia jelasin pakai cerita pribadinya soal Fred si analis. Cerita Fred itu kan intinya soal karyawan bintang. Jago banget tapi perilakunya ngerusak tim. Nah, ini bahayanya kalau kita mentolerir orang kayak gitu. Jadi pemecatan Mikey itu, meskipun risikonya kehilangan kepala marketing yang mungkin jago, tapi pesannya jauh lebih penting ya. Tepat sekali. Pesannya jelas banget. Perilaku yang merugikan tim itu nggak bisa ditoleransi. Titik. Nggak peduli sehebat apa kontribusi individunya. Hasil kolektif, kesehatan tim, itu jadi prioritas utama. Ini benar-benar puncak dari fase kerja keras, di mana tim belajar kalau akuntabilitas yang nyata, hasil bersama, itu jauh lebih penting daripada sekedar jaga hubungan baik atau mempertahankan satu orang jagoan tapi toksik. Jadi jelas banget ya, fase kerja keras ini nunjukin kalau bangun tim yang hebat itu, ya jalannya nggak mulus, nggak ada jalan pintas. Butuh keberanian buat hadapin yang nggak enak. Butuh kemauan buat saling menuntut tanggung jawab. Dan kadang ya itu tadi bikin keputusan personel yang sulit banget demi tim. Kemajuannya bisa kerasa lambat. Bahkan kayak mundur sedikit gitu ya. Betul, kuncinya itu ada di persistensi ya. Kegigihan, sama disiplin buat terus menerapkan prinsip-prinsip ini. Konsisten dalam kerjaan sehari-hari. Ini bukan cuma soal sesi workshop sekali-sekali, tapi perubahan perilaku yang terus-menerus. Nah, mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Seberapa berani sih Anda atau tim Anda buat benar-benar melakukan kerja keras ini? Mengonfrontasi isu yang sulit, bikin keputusan yang nggak populer demi tujuan bersama, bahkan pas rasanya lebih gampang buat menghindar aja. Karena melewati fase inilah fondasi buat mencapai hasil yang berkelanjutan ke depannya.